Yuk kita lihat 22 An-Nisa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyah wa maqta wa sa'a sabila. Allah berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kamu nikahi dari seorang perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapakmu. Saya ulang. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kamu nikahi seorang perempuan itu telah dinikahi oleh bapakmu. Siapa dia? Siapa dia? Ibu tiri. Ibu tiri. Ya. Kata Allah, jangan kamu nikahi siapa-siapa perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, yaitu ibu tiri. Illa ma qad salaf, kecuali masa lalu. Apa yang dimaksud dengan masa lalu? Orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah itu biasa kalau bapaknya mati, punya istri muda, dikawini sama anak tirinya. Itu orang jahiliyah dulu. Ya, bapaknya meninggal nih. Ninggalkan beberapa istri, milih dia sing ayundi dikawini. Sama siapa? Sama anak tirinya. Itu kebiasaan siapa? Jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah. Islam menghapus itu. Enggak elok, enggak patut. Masa ibu tiri yang sudah dikawini sama bapaknya turun ke anaknya? Enggak etis. Iya. Ini dihapus hal itu. Makanya Allah mengatakan illa ma qad salaf, kecuali masa lalu. Maksudnya itu zaman jahiliyah. Asbab nuzulnya apa? Asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul itu adalah sebab musabab ayat ini turun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan an rajulin minal ansor, dari seseorang dari ansor, qal, ya, dari Adi bin Thabit, dari seseorang dari kaum ansor. Qal mengatakan, lamma tufiya Abu Qais, ketika meninggal Abu Qais, lamma tufiya Abu Qais, ketika meninggal Abu Qais, yakni Ibn Aslat, yaitu namanya Ibn Aslat atau Abu Qais, ketika meninggal ini, wa kana min salihil ansor, dan dia Abu Qais ini adalah yang termasuk orang yang soleh di kaum Ansor. Ya, dia itu termasuk orang yang soleh di kaum Ansor, yaitu Abu Qais, meninggal. Apa yang terjadi? Fa khataba ibnuhu Qais imra'atahu, maka melamar anaknya Qais, ya, melamar anaknya Qais ini istrinya bapaknya, ngelamar nih. Sisi anak tiri ini ngelamar istri bapaknya. Faqalat, ibu tirinya mengatakan kepada anak tirinya, ibu tirinya bilang, innama uidduka waladan, kamu itu sudah saya anggap sebagai anak. Siapa yang bilang? Ibu tirinya kepada anak tirinya, kamu itu sudah saya anggap sebagai anak. Wa anta min salihi qaumik, kamu itu juga termasuk orang yang soleh di kaummu. Ya, ini ibu tirinya bilang kepada anak tirinya, aku ini nganggap kamu sebagai anakku, dan kamu orang yang termasuk orang yang soleh di kaummu. Walakinni, akan tetapi, walakinni ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku akan datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan hal ini, mau minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Aku akan datang kepada Rasulullah, aku akan tanya, boleh enggak aku kawin sama kamu ini? Kata ibu tirinya nih, datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, lantas sudah di hadapan Rasulullah SAW, inna Aba Qais tufiya, sesungguhnya suamiku Abu Qais meninggal. Faqal, Rasulullah mengatakan khair, baik,
Maknanya yaitu membawa kebaikan, insya Allah hal itu untuk kamu dan untuk yang meninggal. Tsumma qalat, kemudian melanjutkan pembicaraannya. Siapa? Istri Abu Qais ini, ibu tirinya, ibu tiri dari anak yang mau ngelamar itu. Inna ya Abu Qais tufiya, meninggal. Walakin inna ibnahu Qais khatabani, suamiku meninggal, sedangkan anak tiriku itu yaitu ingin melamar aku. Boleh enggak nih ya Rasulullah? Ya, aku kan ibu tirinya, dia mau ngelamar aku, boleh enggak? Ini tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama kuntu uidduhu, sedangkan aku ya Rasulullah nganggap dia sebagai anakku. Ya. Fama tara ya Rasulullah, gimana pendapat engkau ya Rasulullah? Faqala laha, Rasulullah mengatakan kepada perempuan itu, irji'i, kamu pulang ila baitik, kamu pulang ke rumahmu dulu. Kenapa Rasulullah menyuruh pulang? Belum turun wahyu. Sesuatu yang belum turun wahyu pasti Rasulullah menunggu jeda dulu. Irji'i ila baitik, kamu pulang dulu. Fanazalat hadhil ayah, turunlah ini ayat tadi 22. Wala tankihu, kata Allah, jangan kamu nikahi manakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kamu nikahi dari seorang perempuan siapa yang telah dikawini oleh bapakmu kecuali illa ma qad salaf. Wa innahu kana fahisha, sesungguhnya itu adalah suatu yang buruk, fahisha, dan itu adalah yang jelek, buruk, dan yang dibenci yang jelek. Wasa'a sabila, dan itu adalah satu perbuatan jalan yang sangat-sangat tidak baik, yang sangat-sangat buruk. Ini asbabun nuzulnya. Jadi Allah mengatakan ini, jangan kamu nikahi ibu tiri itu, mahram ibu tiri. Ibu tiri itu mahram, baik bapaknya meninggal atau cerai. Bolehkah kawin dengan mantan ibu tiri? Boleh? Enggak boleh. Selamanya. Ibu tiri enggak boleh dikawinin sama siapa? Anak tiri. Selamanya. Kenapa? Mahram dia. Kenapa? Sudah pernah dikawini sama bapaknya. Ya? Ini kita kaum muslimin banyak enggak ngerti masalah ini. Mungkin baru pertama kali kajian mahram di sini. Mungkin pernah di sini kajian mahram? Pernah? Belum. Ini penting sekali masalah ini. Banyak orang Islam nggak ngerti masalah mahram. Dia anggapnya mahram, ternyata bukan mahram, sehingga pergaulan satu dengan yang lain, buka aurat dan sebagainya, padahal bukan mahramnya. Kenapa Allah turunkan ini di dalam ayat Al-Quran? Karena begitu pentingnya hal ini. Hal ini sampai Allah turunkan di Al-Quran, bukan di hadis lagi. Menandakan suatu hal yang sangat penting. Ya, sesuatu apa yang diturunkan di dalam Al-Quran menandakan suatu hal yang penting. Dan Allah tahu sebagai pencipta kita, banyaknya nanti yaitu hamba Allah ini, banyak yang melanggar akan hal ini. Maka daripada itu kita perlu ngaji, tahu tentang apa itu mahram, batasan-batasan mahram, sehingga sampai kita boleh buka aurat bagi seorang wanita di hadap seorang lelaki, padahal itu sebenarnya bukan mahramnya. Banyak kaum muslimin yang nggak ngerti.